Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam mata kuliah kita, yakni pada pembahasan mengenai opsi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah option. Apakah itu opsi? Dalam saham, opsi atau option merupakan kontrak di antara kedua belah pihak yang berisikan hak bagi pembeli opsi dalam membeli atau menjual aset yang didasari oleh kontrak tersebut atau underlying aset. Kontrak ini dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati bersama di awal. Nah, ini jadi ada perjanjian di awal. Mau beli di harga berapa, mau jual harga berapa. Ini kontrak antara investor dengan penyedia platformnya. Akan tetapi dikarenakan opsi adalah hak, maka tentu saja boleh dieksekusi atau dijalankan maupun tidak. Nah, ini dia hak dari investornya. Dia misalkan memasang opsi pada suatu harga. Nah, ini mau dilaksanakan atau tidak, ini merupakan hak dari investor. Oleh sebab itu, opsi bukanlah sebuah keharusan untuk dieksekusi. Opsi tersebut dapat dijalankan jika pemegang opsi mendapatkan keuntungan. Ini dengan membayar suatu premi. Ini mau diambil atau tidak. Jenis-jenis opsi, yaitu secara garis besar ada dua, yaitu opsi jual, put option, hak untuk menjual saham atau aset lainnya, harga dan jangka waktu yang telah disepakati. Opsi beli, call option, hak untuk membeli saham atau aset lainnya pada harga dan jangka waktu yang telah disepakati. Ini adalah jenis opsi, yaitu put dan juga call. Put ini untuk jual, diletakkan, barang yang ada diletakkan, jadi mau jual, siapa mau beli. Kalau call, manggil, mengambil. Nah, itu dia. Jadi opsi beli, ngambil barang. Misalkan kita di pasar, kita mau ambil barang nih, nanti transaksi mau di harga berapa nih, transaksi dulu nih. Nah, begitu juga jual, kita letakkan harga di lapak kita taruh put, meletakkan barang kita. Ayo, siapa yang mau beli barang saya gitu. Nanti ada kesepakatan di sini, misalkan harganya berapa, nah itu kesepakatan harganya. Begitu juga beli. Faktor yang mempengaruhi opsi atau option, yakni permintaan dan penawaran. Nah, ini adalah prinsip di dalam ekonomi. Faktor supply and demand. Jadi semakin banyak yang berminat untuk membeli barang kita, maka harga kita itu dapat lebih tinggi. Yaitu semakin banyak investor yang berminat, semakin mahal harganya. Jadi permintaan tinggi, maka harga naik. Kalau permintaan berkurang, maka harga dapat turun. Kemudian kenaikan harga saham acuan atau underlying stock. Ini benchmarknya mana nih? Misalkan kita mau beli saham perusahaan manufaktur. Salah satunya adalah Wika ataupun yang lainnya. Nah, benchmarknya atau acuannya adalah saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang manufaktur ataupun IHSG yang kita gunakan. Ini di dalam saham. Begitu juga di dalam mata uang ataupun yang lainnya, atau ETF atau komoditi lainnya. Ini dia. Kalau harga saham acuannya tinggi atau mendekati harga saham acuan, maka harga itu bisa semakin tinggi. Terus yang ketiga adalah gejolak harga. Gejolak harga atau volatility. Nah, ini naik turunnya, ini bagaimana sahamnya? Apabila sahamnya memiliki volatilitas yang tinggi, nah ini tergantung dari risk appetite atau dari faktor risiko dari investor tersebut. Apabila investor tersebut adalah dengan profil sebagai trader itu
yaitu melakukan transaksi jual beli di dalam short term trading. Short term jangka pendek, misalkan dalam waktu 30 menit kah, 1 jam kah, 4 jam kah. Nah, itu termasuk yang short term trader. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan banyak yang mengatakan bahwa itu adalah haram karena termasuk kepada spekulasi atau judi, atau kalau dalam bahasa syariahnya atau bahasa Islamnya adalah maisir. Ini sekalipun dengan alasan ini dengan berbagai macam penggunaan indikator, berbagai macam analisa. Nah, tapi tujuannya itu adalah trading dan ini yang menjadi perdebatan. Inilah gejolak harganya. Adapun kalau misalkan kita sebagai investor ataupun trading dengan jangka panjang, misalkan kita membeli saham Telkom. Nah, kita beli memang untuk menyimpan, untuk sebagai investasi, atau kita mau beli dengan tujuan pemilikan saham Telkom. Nah, itu dapat dikatakan diizinkan atau memenuhi prinsip syariahnya karena tidak ada menghilangkan faktor spekulasi di situ. Jadi analisa di awal, analisanya jangka panjang, analisanya bisa tahunan. Jadi setelah dia beli saham ditinggalkan seperti itu. Nah, ini diizinkan, sama seperti kita mau menanamkan saham di dalam perusahaan, misalkan perusahaan bakso, atau teman kita yang mau membuka usaha bakso, kita nanam saham di sana. Kita niatkan, memang niat kita ya untuk jangka panjang, bukan jangka pendek dalam 1 jam 2 jam. Jadi hitungannya tahunan. Karena untuk usaha itu dibutuhkan beberapa waktu untuk mewujudkan tujuan organisasinya, yakni mencapai atau mendapatkan profit yang diharapkan. Kemudian masa berlaku daripada option tersebut. Semakin panjang optionnya itu, maka ya dapat diminati. Apabila pendek optionnya, maka kurang diminati. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi opsi atau option. Karakteristik dari kontrak option atau jenis kontraknya yaitu ada 2, itu put option. Put artinya meletakkan, sama seperti kita mau berjualan di pasar. Kita letakkan barang kita di lapak kita. Nah, ini adalah put option. Jadi kita mau jual nih, barang yang ada di kita nih kita mau jual. Itu adalah put option. Atau kita mengharapkan nanti dia turun nanti nih, put option. Kemudian ada call option, kita dengan manggil. Call itu manggil, misalnya barang yang orang lain ditaruh di sana, kemudian kita call, manggil, kita beli itu dong gitu. Misalnya kita mau beli barang ini dong, nah itu dia call option, dipanggil barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah harganya, harga option tersebut berapa. Apakah harganya ini dapat dikatakan wajar ataupun tidak wajar. Nah, ini salah satu harganya. Harga opsinya berbeda-beda. Kemudian premi opsinya, ya ini preminya berapa yang dibayar. Ini dipengaruhi oleh supply demand, yaitu penawaran dan permintaan, hukum penawaran permintaan. Kemudian spread atau selisih harga. Dari selisih harga jual berapa, harga beli berapa. Contohnya apa bedanya bid sama as? Itu dia, harga perbedaan spread itu adalah perbedaan harga bid, harga as. Kalau kita melihat di perbankan, misalkan di bank, misalkan kita melihat harga dolar, misalkan 15.000, kemudian 14.800. Nah, 15.000, 14.800 itu adalah spreadnya, yaitu selisih kurang lebih 200. Yaitu dikatakan itulah spreadnya. Semakin kecil spreadnya, itu maka semakin diminatinya. Kemudian harga yang disepakatinya berapa? Nah, ini dia, misalnya kita nawarin harga nih dibanderol di supermarket. Nah, pihak supermarket itu meletakkan barang-barangnya sudah dibanderol. Nah, itu pihak supermarket melakukan kegiatan put option. Diletakkan barangnya di etalase, dikasih bandrolnya. Misalnya kasih bandrolnya, misalkan harga barang itu adalah Rp5.000. Nah, itu harganya. Kita cocok atau tidak? Apabila kita cocok, kita ambil barangnya, yaitu call. Kita beli barangnya, call. Kemudian juga dari waktu. Misalkan ada promonya
Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu promosikan harganya. Nanti setelah tanggal 5 harga bisa berubah. Nah, itu dia mengenai waktunya. Kemudian volatilitasnya tinggi barangnya, naik turunnya barang tersebut bagaimana. Nah, semakin tinggi naik turunnya ini tergantung daripada profil risiko masing-masing investor. Kemudian jatuh temponya kapan? Nah, ini dia, karena dari harga sepakati, kemudian waktunya, kemudian jatuh temponya. Kemudian harganya, harga barangnya bagaimana, harga opsinya bagaimana. Ini wajar atau tidak. Kemudian aset dasarnya, aset dasar atau ETF, yaitu Exchange Trade Fund, kemudian komoditas, saham atau mata uang. Nanti kita coba pelajari. Kemudian item underlyingnya, dasarnya apa nih? Siapakah yang memberikannya? Apakah dasar hukumnya? Bagaimana keamanannya? Ini adalah mengenai karakteristik dari kontrak opsi. Apakah keuntungan dari kita melakukan investasi di dalam bidang option, yaitu sebagai lindung nilai atau hedging, yaitu lindung nilai. Jadi misal kita memiliki beberapa portofolio investasi, misalkan kalau saham itu termasuk yang tinggi sahamnya. Nah, namanya karena ini opsi, jadi preminya itu diberikan hak kepada investornya, ini mau diambil atau tidak barangnya. Seperti itu, seperti kita berdagang, ini mau diambil atau barangnya. Kalau misalnya kita setuju, maka sudah terjadi. Nah, kalau tidak, kita belum. Kita cuma masuk dalam bayar preminya saja. Kemudian membutuhkan biaya yang relatif kecil, yaitu karena hanya membayar preminya saja. Harganya belum setuju, kalau belum disepakati ya belum kita bayar, tapi kita sebelumnya sudah bayar premi dulu nih untuk memasang posisinya. Nah, seperti kita di balai lelang, misalkan kita mau masuk ke balai lelang, kita harus membayar suatu premi. Kita mau balai lelang, misalnya ada lelang mobil, nah kita supaya bisa mendapatkan penawaran dan permintaan dari harga lelang tersebut, dapat masuk ke dalam penawaran tersebut, kita harus bayar suatu premi. Nah, itu dia salah satunya. Jadi preminya lebih kecil dibandingkan dengan harga barangnya itu sendiri. Kemudian bagaimanakah kelemahan dari opsi tersebut? Memiliki struktur yang rumit dan kompleks. Ya, ini membutuhkan banyak pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum kita terjun atau menggunakan langsung platform daripada option ini, kita harus belajar dulu nih, belajar demonya dulu. Nah, jangan langsung terjun, kemudian kita memakai akun-akun demo, jangan real dulu. Kemudian memiliki potensi kerugian dan risiko yang cukup tinggi. Nah, ini merupakan prinsip investasi, yaitu high risk dan high return. Jadi ya memang harus kita menerima segala risiko tersebut untuk mencapai potensi keuntungan yang kita harapkan.